Jakarta. Kamu bisa menang umroh seperti Wawan. Caranya, kirim 7 bungkus bertanda khusus dan data diri ke Dropbox atau PO Box kapal api JKT 10.000. Yuk ikutan, insya Allah bisa umroh. Sinar UV bikin bintik hitam dan kusam. Jangan berlindung kayak gini, tapi gini. Baru Glow and Lovely UV 2 Sunscreen. Cukup 2 jari. SPF 50 melindungi dari UV, vitamin C mencerahkan. Baru Glow and Lovely UV 2 Sunscreen. Kuku Bima dengan ginseng royal jelly plus multivitamin. Kuku Bima, energi Indonesia. iNews Files, malam ini pukul 8 di iNews. Angkut dagangan seabrek, siap. Angkut panen setrek, nggak siap. Nyeri otot, gosok balsam otot Geriga. Otot siap, hasilnya mantap. Seminggu banyak kerjaan, bikin pegel badan-badan. Waktunya GPU, gosok, pijat, urut. Happy kan? Yahoo! Hidup sehat harus seimbang. Gaya hidup tak seimbang seperti stres, kopi, makan pedas, membuat asam tubuh berlebih. Cairan asam ini mewakili gaya hidup kita. Pristin 8,6 Plus bantu menetralkannya. Dengan pH tinggi, teknologi Jepang menghasilkan mikromolekul yang cepat diserap tubuh. Yuk minum Pristin 8,6 Plus setiap hari. Seimbangkan hidup Dengan Pristin 8,6 Plus. Sorry. Untuk para ibu yang ingin masakan tiap harinya jadi lebih mewah. Ma, makan di luar yuk. Bosen. Sauri saus tiram dengan tiram asli berkualitas. Cita rasa seimbang. Bikin gurihnya. Bikin apa aja setiap hari, selezat masakan restoran. Sauri saus tiram. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 1 siang. Renovit dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Produksi Konimax. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas, untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat Seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. It's mine, it's now or never. I'm fearless. I'm a game changer. I'm ambitious. I'm never satisfied. It's mine. I'm extra joss. Ultimate, I am you. Tidak dianjurkan untuk yang tak punya mimpi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, jajaran Polres Cimahi mengamankan 89 preman yang meresahkan warga dalam operasi premanisme di wilayah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Polisi juga mengamankan senjata api rakitan dan senjata tajam yang digunakan untuk mengancam warga dan pedagang. 89 orang yang terindikasi sebagai preman yang kerap meresahkan warga di wilayah hukum Polres Cimahi diringkus Satreskrim Polres Cimahi dan jajarannya dalam operasi preman. Dalam operasi preman tersebut, polisi mengamankan beberapa barang bukti yang kerap digunakan oleh para preman dalam melakukan curas seperti senjata tajam dan senjata api rakitan. 89 orang yang mana 9 diantaranya dilakukan proses
lanjutan atau proses penyidikan. Dikarenakan beberapa orang yang diamankan terkait dengan dugaan tindak pidana, salah satunya adalah kepemilikan senjata api rakitan yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pengancaman atau meminta barang secara paksa kepada masyarakat. Sementara pelaku mengaku sudah 9 kali melakukan aksinya dengan menggunakan senjata api rakitan untuk membegal motor hingga akhirnya ditangkap dalam operasi preman. Itu sudah berhasil ngambil apa kemarin? Motor, Pak. Motornya apa? Beat, Pak. Di mana? Di arah Padalarang, Pak. Di arah Padalarang? Iya, Pak. Terus biasanya kalau dapat diambil buat kemana? Dijual, Pak. Dijual berapa harganya? 2 juta, Pak. 2 juta? Iya, Pak. Kamu dapat bagian berapa? 1 juta, Pak. Ini yang keberapa? Ini yang ke-9. Dari 89 yang diamankan, 9 orang telah ditetapkan tersangka. Akibat perbuatannya mereka terancam undang-undang darurat dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Pemirsa, dalam sehari 2 polisi di Papua menjadi korban kekerasan. Salah satunya dialami seorang anggota Polres Yahukimo dianiaya oleh orang tidak dikenal di RSUD DKI Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Rabu malam lalu. Korban yang terluka di sekujur tubuh dievakuasi ke Jayapura untuk penanganan medis lebih lanjut. Bribda Yosua Nenggolan, anggota Polres Yahukimo, terluka parah terkena senjata tajam yang dilakukan orang tak dikenal. Penganiayaan itu terjadi saat korban menjenguk keluarganya di RSUD DKI Yahukimo. Korban yang terluka parah langsung menyelamatkan diri ke dalam rumah sakit dan meminta pertolongan. Korban kini dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara di Kota Jayapura untuk penanganan medis lebih lanjut. Korban mengalami luka berat dan saat ini akan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Jayapura untuk penanganan medis lebih lanjut. Kami langsung merespon cepat. Tim Satgas Gakum Damai Karten bersama Polres Yahukimo turun ke lokasi mengamankan TKP, memeriksa saksi dan mengumpulkan barang bukti. Kami tidak akan tinggal diam. Pelaku akan kami kejar sampai tertangkap dan kami pastikan proses hukum berjalan tegas dan adil. Saat ini Satgas Damai Kartes dan Polres Yahukimo masih menyelidiki motif penganiayaan ini dan memburu pelaku. Dari Jayapura, Papua, Cornelia Mendumi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar sekolah menengah kejuruan SMK di Ponorogo, Jawa Timur tewas saat mengikuti latihan silat. Saat pemeriksaan jenazah di tubuh korban ditemukan banyak luka memar. Jenazah Mandala Putra Priyatmaja, warga desa Wonokerto, dibawa ke rumah duka setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan di RSUD Harjono, Ponorogo. Bocah berumur 17 tahun ini tewas saat mengikuti latihan silat. Sebelumnya, korban mengikuti latihan di halaman kantor Desa Josari, Kecamatan Jetis. Korban sempat latihan dengan temannya sebelum pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Dari hasil proses penyelidikan, pihak kepolisian atau penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi. Dari hasil proses penyelidikan ini kita masih belum mengetahui tentang penyebab kematian daripada korban. Kenapa demikian? Karena dari pihak keluarga ini keberatan terhadap keluarganya jika dilakukan otopsi, sehingga kita tidak mengetahui penyebab daripada kematian. Kasus ini ditangani tim Satreskrim Polres Ponorogo, sementara itu korban sudah dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Pemirsa, Satreskrim Polrestabes Bandung menetapkan seorang siswa SMA di Bandung sebagai pelaku pelecehan seksual. Pelaku ketahuan memasang kamera CCTV di toilet wanita tempat pelaku bersekolah. Polisi menangkap dan menetapkan siswa SMA berinisial AS karena diduga telah melakukan pelecehan seksual di sekolahnya. Pelaku memasang kamera CCTV di toilet perempuan sekolah untuk merekam aktivitas korbannya. Para korban melaporkan peristiwa tersebut kepada polisi. Dari keterangan saksi, polisi akhirnya mengamankan pelaku. Pihak penyidik kemudian mengetahui bahwa kamera CCTV tersambung ke kamera ponsel pelaku.
Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono menyatakan pelaku juga melakukan hal sama saat perpisahan sekolah di sebuah villa di kawasan Lembang, Bandung Barat. Melakukan kegiatan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang diduga dengan menggunakan CCTV ataupun alat perekam di kamar mandi sekolah tersebut. Jadi yang bersangkutan menaruh alat perekam di kamar mandi dan disimpan di data handphonenya dia sendiri. Nah, itu kejadiannya pada tahun 2024. Nah, maka dari itu kita telah amankan dan telah kita minta keterangan kurang lebih 7 orang. Dari hasil pemeriksaan sementara, hasil rekaman CCTV disimpan pelaku untuk koleksi pribadi dan tidak disebarluaskan. Pelaku dikenai pasal tindakan kekerasan seksual dan Undang-Undang ITE. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Mailana, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, polisi menangkap 3 pelaku penculikan terhadap seorang guru di Cirebon, Jawa Barat. Korban ditemukan selamat meski mengalami kekerasan fisik dari para pelaku. Polisi menangkap 3 pelaku penculikan seorang guru SD negeri di Kecamatan Susukan, Cirebon, Jawa Barat. Ketiga pelaku tersebut berinisial WB, 35 tahun, dan temannya berinisial R dan IMF. Sedangkan satu pelaku masih buron. Menurut polisi, korban ditemukan selamat meski mengalami kekerasan fisik dari para pelaku. Aksi penculikan terhadap korban sempat viral di media sosial. Pada Sabtu lalu, korban diculik 4 pelaku dari lingkungan sekolah tempatnya mengajar dan dibawa oleh para pelaku ke Indramayu. Saudara S itu kemudian melakukan pengancaman terhadap korban dan kemudian membawa korban dari SD tempatnya bekerja ke daerah Indramayu. Kemudian di sana daerah Indramayu dilakukan interogasi terkait dengan masalah pribadinya, sehingga pelaku dan beberapa pelaku itu melakukan pemukulan atau melakukan penganiayaan terhadap korban. Peristiwa berawal saat korban Usman akan berangkat menuju sekolah untuk mengajar, tapi tiba-tiba di halaman sekolah ada 4 orang yang tak dikenal, salah satunya seorang perempuan. Para pelaku menodongkan senjata tajam dan meminta korban mengikuti pelaku naik mobil. Hingga kini polisi masih memeriksa tersangka termasuk menggali motif penculikan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, pura-pura membeli gelang emas, emak-emak terekam kamera CCTV mencuri perhiasan emas di toko emas di Sukabumi, Jawa Barat. Mirisnya pemirsa, para pelaku membawa anak mereka yang masih kecil. Komplotan emak-emak pencuri emas sambil membawa anak terekam kamera CCTV di toko perhiasan emas di Pasar Sukaraja, Sukabumi. Satu pelaku berperan mengalihkan perhatian penjaga toko dengan memilih perhiasan emas yang berada di dalam etalase. Saat penjaga toko lengah, pelaku lain mengambil gelang emas di atas etalase dan langsung menyembunyikannya. Korban yang tidak curiga dengan gerak-gerik para pelaku baru sadar emasnya dicuri saat pelaku melarikan diri. Pelaku berhasil mengambil gelang emas berat 10 gram dengan total kerugian jutaan rupiah. Terus itu kebesaran, nggak jadi, langsung milih-milih keroncong. Gelang ya? Gelang keroncong, pilih-pilih terus, jadi itu udah dicobain ke orang itu, sayanya nggak konsen ke orang sebelahnya, konsennya ke orang yang milih-milih itu. Datang berapa orang? Datangnya 3 orang sama anak-anak. Lewat rekaman CCTV, korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria diduga mengidap gangguan jiwa di Pacitan, Jawa Timur, menganiaya 7 tetangganya dengan senjata tajam. Ke-7 korban dianiaya saat sedang menjenguk pelaku di rumahnya, namun pelaku tiba-tiba mengamuk. Sambil memegang senjata tajam, Eko Arman Afrianto alias Slamet, warga desa Sidomulyo, Pacitan, Jawa Timur, bersembunyi di dalam kamarnya.
Ia baru saja menganiaya 7 orang tetangganya dengan senjata tajam yang masih ia genggam. Sajam di sampingnya. Puluhan warga mengepung rumahnya, kemudian beramai-ramai menangkap pelaku. Warga yang emosi kemudian menganiaya pelaku. Usai dianiaya, pelaku diikat dan diserahkan ke polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Adapun penganiayaan yang dilakukan pelaku bermula saat 7 korban yang terdiri dari 6 perempuan dan 1 laki-laki menjenguk pelaku. Pelaku diketahui tengah mengalami depresi berat. Namun saat dijenguk, pelaku malah mengamuk dan membacok ke 7 korbannya. Penganiayaan yang mengakibatkan 7 korban luka-luka. Kemudian untuk pelaku atas nama Selamet 25 tahun dan saat ini untuk pelaku sudah diamankan di Mapolsek Ngadirojo. Atas peristiwa ini kami dari kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Akibat perbuatan pelaku, 7 korban terluka parah dan 5 diantaranya masih dirawat intensif di rumah sakit. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi Palembang mengamankan seorang ODGJ yang mengamuk dengan senjata tajam. ODGJ tersebut membuat resah karena mengambil ataupun mengancam sambil mengayunkan senjata tajam ke warga. Anggota Polsek Sukarami Palembang membekuk seorang pria yang alami gangguan jiwa mengamuk sambil membawa senjata tajam. Petugas harus bergelut dengan ODGJ tersebut karena tidak mau melepaskan golok di tangannya. Dibantu warga, petugas akhirnya mengamankan pria ODGJ tersebut. Pria ODGJ ini membuat resah warga. Ia beberapa kali mengancam dan mengayunkan senjata tajamnya ke warga dan pengendara yang melintas. Polisi amankan pelaku di Jalan Sulaiman Amin, tepatnya di depan kantor Lurah Karya Baru, Kota Palembang. Beruntung tak ada korban akibat peristiwa ini. Jadi kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran daerah Karya Baru itu ada seorang diduga ODGJ memegang parang dan mengganggu ketertiban masyarakat di sana karena sempat mengacungkan kepada masyarakat, kemudian menebaskan ke pengendara jalan yang ada di sekitaran situ. Kemudian kami mendapat telepon dari masyarakat, maka anggota Opsnal dipimpin Panit Opsnal Polsek Sukarami merapat ke TKP tepatnya di sekitaran Kelurahan Karya Baru, dan alhamdulillah kita berhasil mengamankan orang yang diduga ODGJ tersebut dan beserta parangnya. Setelah diamankan, pihak kepolisian kemudian menyerahkan ODGJ tersebut ke Dinas Sosial untuk selanjutnya dibawa ke panti rehabilitasi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pemain timnas Indonesia belum bisa ikut bergabung di pemusatan latihan di Bali dengan alasan berbeda-beda, yakni Martin Paes, kemudian Kevin Dix dan juga Sandy Walsh. Pemirsa, jangan kemana-mana, informasi yang kami hadirkan usai jeda berikut ini.